Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dewi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan bisa berdiri sendiri karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat. Sekolah berada di tengah masyarakat, perlu dukungan dari masyarakat dan lingkungannya. Artinya apa? Perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua, saling pemahaman antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai program pendidikan. Bahkan masyarakat utama yang menjadi sentral yang ada di dalam kawasan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Kenapa saya berbicara tentang masyarakat dan kaitannya dengan sekolah? Karena topik analisis kali ini ialah terkait dengan bidang garapan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya apa? Sekolah tidak akan cuma seakan-akan dia tuh bisa berdiri sendiri, membuat program sendiri, melakukan dan menganalisis dengan sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari masyarakat dan lingkungannya. Bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama? Kenapa kerjasama itu perlu dilakukan? Kaitannya antara sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Kita coba lihat pengertian atau definisi dari manajer atau administrasi Husumas, hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak, sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan antara dua bagian. Muncul satu pergerakan yang sama. Hubungannya tentu saja satu hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah. Sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, dan pemahaman yang sama. Kita coba lihat lebih jauh tentang konsep administrasi Husumas, hubungan sekolah dan masyarakat. Sekarang muncul di pikiran kita, kalau memang administrasi sekolah dan masyarakat atau semuanya, apa tujuannya? Satu, tujuan dilakukan hubungan sekolah dan masyarakat atau Husumas itu untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian dengan tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, kalau kita di sekolah ada guru, kepala sekolah, atau pegawai, anak bisa memahami ini. Tetapi orang tua sebagai masyarakat, ya di rumah, orang tua merupakan bagian dari masyarakat. Orang tua tidak paham. Orang tua tidak paham dan mengerti dari tujuan pendidikan. Barangkali akan terjadi penolakan. Akan tetapi ketika orang tua paham, mereka akan ikut serta membangun tujuan pendidikan ketika anak sedang tidak berada di sekolah atau berada di luar. Nah, dalam kegiatan Husumas, hubungan sekolah dan masyarakat, ada keterlibatan langsung ataupun masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan kedua adalah untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah betul-betul tidak sekedar cumawa. Seakan-akan keputusan mereka dibuat oleh mereka adalah suatu program yang memang luar biasa hebat dan mempunyai manfaat untuk semua pelatihan. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya itu akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif, sehingga itu menjadi masukan buat sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri, sehingga program itu bermanfaat untuk siapapun yang menjalankannya. Artinya gini, banyak kepala, banyak pandangan, banyak pemahaman akan jauh lebih baik daripada pandangan atau pemahaman sendiri. Tujuan ketiga dalam kegiatan manajemen Husumas, hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi Husumas adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika semua lingkungan terlibat, potensi peserta didik akan jauh lebih tergali, akan jauh lebih tersalurkan dan potensial dalam pengembangannya. Jadi keseluruhan bagian saling berintegrasi untuk membangun potensi peserta didik. Misal contoh kecilnya anak cabut dari sekolah. Ketika masyarakat diikut sertakan memahami pendidikan, anak cabut untuk bermain PlayStation.
Maka masyarakat tidak cuma ada yang mengingatkan, tidak akan ada yang mengingatkan, membiarkan saja. Tapi ketika masyarakat dilibatkan, bekerja sama dengan mereka, meminta pemahaman yang sama, dukungan, maka masyarakat tanpa diminta pada akhirnya juga akan mengingatkan. Ini waktunya sekolah, waktunya belajar. Kenapa ada di sini? Jadi pada akhirnya anak takut cabut di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Begitu juga di rumah, ketika ada tugas perlu diingatin. Anak tidak hanya sekedar bermain saja. Jadi saling berintegrasi semua kepentingan tadi. Jadi tujuan dari administrasi Husumas, hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan terhadap potensi peserta didik. Yang keempat, tujuannya adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Tujuan yang terakhir, akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab. Dan ini adalah satu bentuk pertanggungjawaban moral. Tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat. Untuk mengindikasikan ini, menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir ke sekolah muncullah manusia-manusia hebat. Sekarang kita beralih ke fungsi. Fungsi dari administrasi sekolah dan masyarakat ada dua. Yang pertama kita lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama fungsinya adalah sebagai agent of change. Sekolah menjadi lembaga pembaharuan. Pembaharuan berarti melakukan sesuatu menjadi baru. Yang berinterogasi perubahan, pengetahuan. Yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak paham menjadi paham. Yang belum mengerti menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulu levelnya begini, sekarang menjadi lebih baik. Kemampuan daya berpikirnya menjadi tinggi, termasuk etika dan karakter. Yang kedua, selecting agency. Sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih dan membeda-bedakan anggota masyarakat, menuntut kemampuan potensinya dalam hal memberikan pembinaan nantinya. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat, kaya, miskin, tinggi, rendah, ekonomi mampu, menengah ke bawah, menengah ke atas. Semua masyarakat itu sama. Artinya apa? Mereka sebagai orang-orang yang potensial, yang ikut serta bersama-sama mengawangi sekaligus meloloskan proses pendidikan secara benar sesuai dengan undang-undang. Berikutnya ada sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat. Mulai dari tradisi, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat sebaliknya. Kita lihat bagaimana pula fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah satu lembaga, satu proses yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Karena itu sekolah prinsipnya merupakan satu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekarang kita lihat sekolah itu terdiri dari 3 bagian. Ada input, proses, dan ada output. Input itu terdiri dari tujuan sekolah. Terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut, yang dijalankan oleh sekolah. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah siswa atau peserta didik, dan yang keempat adalah fasilitas, dan yang kelima adalah biaya, itu input. Semuanya menjadi input sekolah. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses pembelajaran selama periode tertentu. Pada akhirnya akan melahirkan output. Output itu adalah lulusan.
menyediakan manusia-manusia yang sesungguhnya. Masyarakat berfungsi sebagai apa? Yang pertama, sebagai sumber atau supplier. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan menyediakan peserta didik. Dan yang kedua, sebagai konsumen. Itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan. Dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Dan yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan. Peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta. Sekarang kita beralih ke unsur-unsur dari kegiatan pengelolaan hubungan dan Husmas, hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, sekolah itu sendiri sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas dari pendidikan bagi masyarakat secara umum. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal, pendidikan yang tujuannya adalah merubah paradigma kemampuan akademik, kemampuan skill, etik moral, dan segala sesuatu, segala hal. Yang kedua, unsurnya adalah orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karenanya hubungan keduanya ini hendaknya dibawa dalam bentuk hubungan yang konstruktif dengan program sekolah, hubungan timbal balik yang secara langsung sebenarnya saling memberikan impact dan seharusnya membimbing dan seharusnya terbimbing dengan lebih simpatik. Dan itu merupakan tugas kepala sekolah, bagaimana mendesain kerjasama. Terbentuknya kerjasama ada saling pemahaman dan pengertian bahwa orang tua punya keterlibatan dalam pendidikan dan membangun sekolah termasuk peserta didiknya. Dan yang ketiga unsurnya adalah siswa dan guru. Kalau kita bicara tentang manfaat dari terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan sekolah, maka akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, pemenuhan sumber dana dan daya. Bagaimana dengan teknik pengelolaan Husmas, hubungan sekolah dan masyarakat ini? Sebenarnya ada dua belah pihak. Ada masyarakat dan ada sekolah. Bagaimana ada perantara antara kedua ini? Sehingga mendekat dan berdekatan. Saling memahami satu sama lain, saling memberikan support dan saling mendukung satu sama lainnya. Sehingga perlu ada teknik khusus bagaimana proses menjadikan mereka itu punya persepsi yang sama. Yang pertama adalah laporan kepada orang tua. Artinya ini sangat transparan. Yang kedua melalui buletin sekolah. Yang ketiga melalui surat kabar. Yang keempat melalui event-event sekolah. Tidak hanya sekedar pameran saja. Penjelasan dari staf sekolah juga termasuk teknik lainnya. Menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Laporan tahunan, menggunakan media sosial, chattingan grup dengan peserta didik, siswa, chattingan grup dengan orang tua, ya macam-macam. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari teknik dalam rangka mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Kita sampai ke bagian terakhir, yaitu terkait dengan manajemen atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau disingkat dengan Husmas. Bagian ini menjelaskan dari setiap teknik tadi. Bentuknya apa? Misalnya laporan kepada orang tua siswa. Ini sifatnya bisa triwulan, bisa semesteran, bisa tahunan. Tetapi harus didesain secara periodik. Dan itu dilaksanakan atau dijalankan ada medianya.
Artinya apa? Artinya yang dilakukan atau diberikan di sekolah akan dibantu oleh orang tua, sehingga akan lebih maksimal. Dan yang kedua, buletin sekolah. Isinya bisa saja mempublish beberapa macam kegiatan sekolah tentang guru, kepala sekolah, akreditasi, dan sebagainya, atau beberapa hal tentang kehebatan atau kelebihan dari sekolah tersebut. Dan yang ketiga, adanya surat kabar. Ada namanya surat kabar koran sekolah namanya. Memamerkan event-event sehingga tahu skill dari peserta didik. Memamerkan segala hal yang menjadi kelebihan dari sekolah tersebut. Open house, kunjungan rumah, kunjungan sekolah. Nah, kunjungan kelas. Ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strateginya. Kunjungan rumah. Ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang serta mempererat hubungan dengan orang tua dan sekolah, orang tua dan anak, dan banyak hal lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oke, barangkali demikian analisis saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.